Alhamdulillah kehadiran bapak-bapak ibu hari ini dapat berkumpul kita di sini ya dalam rangka pengabdian masyarakat yang kemarin itu masih kita juga. Jadi merupakan suatu reuni kita ya, reuni mengisi waktu luang kami dosen memang libur itu tidak ada. Kenapa? Diisi oleh pengabdian masyarakat, penelitian, dan segala macam ujian untuk wisuda, para wisuda dan wisudawati. Itu, jadi tidak pernah libur dosen itu. Jadi kalau ada yang mau mencari menantu dosen, pikir-pikirlah dulu. Karena sama hal dengan perubahan situasi dan kondisi sekarang ini, kalau kita lihat Bapak Ibu beban kerja dari sekolah, angkat tangan enggak? Berat enggak bebannya? Sama betul dengan dosen. Pikir-pikir jadi pikir-pikirlah yang masih jangan. Tapi enggak apa-apa juga. Kebetulan di fakultas kita tidak ada yang gadis. Dan tidak ada juga yang bujang. Ya, karena orang olahraga itu begitu tamat saja sudah laku lari. Semasa kuliah memang dia agak culun-culun, tetapi setelah tamat kuliah olahraga ini susah diatur. Ya. Makan paling lama. Iya kan? Apa saja dilibas. Meskipun gula saya sekarang 333, trigliserida 330, itu yang penyumbatan ke jantung. Ini baru check up ini. Ya. Kemudian apanya lagi yang bahaya? Kolesterol. Apalagi yang paling bahaya? Asam urat 9,7 yang harusnya 5,6 seumur saya. Jadi tergantung sama obat? Tidak. 3 malam ketika Tuti kemarin dia berpulang dari Malaysia penelitian antar negara. Usah promosi. Itu promosi supaya memberikan semangat. Termasuk dengan judul kita sekarang ya. Rasa percaya diri yang tinggi itu kita salurkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu meskipun ngajar di sekolah. Kan gitu ya. Mau? Mau jadi orang sukses? Seperti kacang panjang berikut ini. Ini kan sudah doktor ini kandidat doktor. Ini sudah doktor, ini sudah doktor, ini kandidat doktor. Kan kacang panjang penuh semua, iya betul-betul. Kalau kita berhasil mendidik anak menjadi orang hebat, itu bukan yang bangga, itu bukan dia sebenarnya, adalah orang tua. Orang tua ini kan banyak mengalah, termasuk bapak-bapak ibu sekarang punya anak, makan ayam bapak dapat tulang, ya kan? Gajinya untuk anak. Gimana caranya? Ada pendamping, teman sejawat, teman satu kos. Itu yang sering diajak berkomunikasi, akhirnya ditransfer ke teman-teman yang lain. Kan bagus itu. Tadi tidak tertutup kemungkinan. Nah, untuk menghadapi itu, itulah kita tuntut di sekolah-sekolah itu guru-guru PJOK untuk mempersiapkan diri agar bisa menerima tantangan. Jangan katakan tidak sulit menerima anak berkebutuhan khusus. Sulit juga. Buktinya saya sudah berapa kali mengatakan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, kebetulan Bapak dulu kerja sebagai Dinas Pendidikan itu di bidang PAUD, SLB, SMP, SD, SMP, SMA-nya. Jadi di bidang itu. Jadi berkembangnya itu kalau kita lihat di wilayah hampir di Sumatera Barat ini yang paling banyak itu adalah Payakumbuh, Damasraya. Itu anak ABK paling nomor 1. Aplikasi dalam pembelajaran, ya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu. Bapak Ibu juga mungkin lagi ngobrol, nanti ada mau ditanyakan, boleh, kita nggak terlalu formal sekali. Ketika ada hal yang disampaikan yang mungkin perlu ada penjelasan lebih, silakan langsung ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Oke, mumpung kita dapat sekarang nih kan orang BK ini nggak susah. Berapa jam konsultasi? Setengah jam, sekian udah datang. Kita sekarang bisa 1 jam ya Bu ya, cukup lah Bu ya. Kalau mau dikasih bonus lebih juga nggak apa-apa. Ya, kepada Ibu Triafi Nuzila Zahri, kami persilahkan. Perkenalan singkat Bapak Ibu, nama saya Triafi Nuzila Zahri, MPD Kons.
Nah, ini ada sedikit ya. MPD kons di situ konselor. Jangan konslet deh Bapak Ibu. Kalau udah konslet saya merasa. Jadi saya itu juga merupakan dosen bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Sebagai guru olahraga itu memang meresahkan kata orang. Nah, tapi kan Bapak Ibu sudah punya potensi bawaan, dianggap good looking, habis apa lagi? Menarik, punya potensi. Nah, tinggal kita untuk meyakinkan diri bahwa kita mampu. Walaupun termasuk pun siswa inklusi. Benar kan Bapak Ibu? Pasti kita ingin, wah anak ini sebenarnya bisa nih. Saya yakin dia mampu. Tinggal apa ya yang harus ditambahkan? Apa ya yang harus saya siapkan? Apa ya yang harus dia peroleh? Kan seperti itu. Nah, disinilah teacher self-efficacy itu. Bagaimana guru itu yakin dengan kemampuan dirinya. Saya bisa untuk menjadikan si siswa itu seperti ini. Nampak sama anak, orang tua bertengkar pagi hari sebelum dia pergi sekolah. Berapa banyak anak yang di sekolah itu manong-manong, menangis. Ketika ditanyakan apa yang terjadi, pertama dia cenderung diam aja dulu, belum mau ngomong. Kalau anak yang ekstrovert, dia akan langsung bilang, Mak Pak bercakap Bu, ini kok sampai KDRT. Jadi kalau misal kami di kelas itu seringkali bilang ke mahasiswa, nggak mungkin yang namanya rumah tangga itu adem ayam selalu. Nggak mungkin, pasti ada perselisihan. Karena menggabungkan dua kepala, dua isi yang berbeda, dua budaya, dua kebiasaan, dua kepribadian, pasti ada perselisihan. Tapi sedapat mungkin jangan bertengkar di depan anak. Atau anak yang tidak sarapan paginya sebelum pergi sekolah. Akibatnya apa? Jam 7 nyala duduk lagi gosek. Benong. Dia kan lesu. Oh, tali yang putus mah. Nah, itu bukan tali yang putus satu. Tapi karena apa? Tidak ada asupan gizi. Karena tidak sarapan. Padahal hasil penelitian itu menunjukkan pagi-pagi itu anak harus sarapan dulu sebelum pergi sekolah. Walaupun hanya berapa? 5 suap. Tapi ada yang masuk sebagai nutrisinya, sebagai energi. Nah, jadi kalau guru yakin dengan kemampuan dirinya, dia lebih mampu mengatasi tantangan dalam pembelajaran. Tidak langsung loyo, biasalah. Enggak. Pasti akan mencari cara. Apa ya yang harus saya lakukan agar. Kemudian apa manfaat yang kedua? Lebih percaya diri dalam menghadapi siswa yang sulit. Sulit di sini maksudnya kadang ada siswa yang begitu manut. Manut tau ya Bapak Ibu, nurut ya. Kasuwo, painya kasuwo. Kakida, pai kakida. Kalau ada yang begitu kritis, kasuwo. Mangga harus kasuwo Pak. Ngapain saya harus ke kanan Pak? Saya maunya ke sini. Jongkok. Kok kayak gitu jongkoknya Pak? Tidak, kritis. Bagi beberapa guru, anak ini menyulitkan karena terlalu banyak nanya. Ya kan? Turi salah ke siapa? Turi salah ke ibu. Selesai. Tapi siswa yang seperti itu cenderung siswa yang kritis, yang pintar. Dan biasa dia akan lebih dekat dengan guru karena dia membutuhkan alasan yang logis. Dia butuh yang rasional. Tidak bisa sekedar ikui ansel lah ke ibu. Gak mau dia. Ada alasannya. Nah, jika menemukan atau bertemu siswa seperti itu, karena Bapak Ibu punya self-efficacy, Bapak Ibu nggak merasa itu sebagai hal yang memberatkan. Tapi Bapak Ibu akan memikirkan, wah kalau kayak gini responnya, apa yang harus saya lakukan? Kalau dari asesmen anak ini kan, sudah keluar asesmennya bahwa anak ini nggak bisa untuk lanjut ke SMP, harus ke SLB. Udah apa sudah jadi kami panggil orang tuanya kan Bu,
anak ini nggak bisa SMP. Oh, jadi dia harus ke SLB. Jadi awalnya dia terima, pergi dia ke SLB itu kan Bu ya. Terus di sana nggak diterima Bu, masalah katanya anak ini normal. Kenapa di sini disuruh anak ini ke sekolah? Dia harus bisa ke SMP. Jadi datang orang tua ke sekolah marah-marah kan Bu, gini. Kami pegang kami dari asesmen. Nah, jadi akhirnya anak itu dapat SMP biasa Ibu. Jadi kami bingung jadinya gitu. Laporinnya nggak sinkron gitu. Lembaga itu harus jelas. Kadang, ya mohon maaf, tidak semua sekolah yang mau mengeluarkan uang untuk mentes anak di lembaga yang terpercaya. Diambil lembaga yang belum tentu punya kredibilitas yang bagus, yang abal-abal. Karena diiming-imingi biaya yang murah. Satu siswa 10.000 misalnya. Sedangkan kalau untuk di labor BK itu misalnya satu siswa 70.000 misalnya, 75.000, kan selisih gitu. Selisihnya 50.000 satu orang, kali berapa orang? Nah, orang Minako kan hebat kali-kali waktu itu. Nah, anak sih 50.000 bedanya, wah kali bara orang siswa wak mah. Kamu pitingnya tuh, ini panjang kajinya. Akhirnya dicarilah yang abal-abal. Nah, satu lagi, cara penyampaian ke orang tua. Kembali ke komunikasi. Banyak orang yang bertengkar dengan orang lain karena masalah komunikasi. Apakah dengan kamu bisa mendengarkan bapak? Beda kan? Dampak ke orang tua pun, dampak ke anak pun beda. Pak, anak apa kok nggak bisa lanjut ke SMP dong Pak? Ya Pak, beda ya Pak kawan. Angke channel nak den pakak je kan? Langsung marah. Bener tak Bapak Ibu? Kemudian apa lagi? SLB tadi yang ditujunya tadi. Dia berdasarkan apa mengatakan si anak normal? Apa dasarnya? Kalau hanya dari segi fisik, rasanya nggak ada bedanya anak, kecuali yang tuna ya Bapak Ibu. Tuna netra nampak itu. Kalau dia buta jelas, benar kan? Tapi kalau dia, apa contohnya? Lambat menangkap tadi, apakah sama bentuknya dengan orang normal? Sama. Tapi kalau yang anak itu lambat menangkap, habis itu yang lain, kan nggak bisa berbeda. Oh, anak itu lambat menangkap, otaknya nampak bolong, kan nggak bisa kayak gitu. Nah, kalau tunanetra nampak matanya. Huruf A aja nggak bisa Ibu. Tadi buatkan garis putus-putus sama guru kelas, menyambung huruf yang garis yang putus-putus pun sampai saat ini nggak bisa. Terus anak tuh kan nggak bisa duduk, nggak bisa diam 5 menit tuh nggak bisa aja. Lari, misalnya lari ke ujung sana, dia bilang penghapus kawan. Nah, habis itu lari sekeliling kelas lagi gitu kan. Habis itu yang punya penghapus itu mengejar juga Bu, jadi terganggulah proses pembelajaran. Jadi kami mencari solusi apa cara anak ini supaya tenang. Nah, sempat terpikir gitu kan, kalau anak ini kenyang perutnya, dia tenang. Dah, kami setiap hari ngasih dia makan gitu kan, Bu, lapar Bu, makan, kami kasih makan. Datang ke kantor, Bu, minta uang Bu, kami kasih. Akhirnya karena ketergantung gitu kan, terbiasa. Jadi nggak mau belajar. Dia keluar kelas ke kantor, minta makan, habis makan minta uang, pergi jajan. Ya, seperti itulah setiap hari sehingga telat tinggal kelas. Habis itu, kalau di bidang pada pembelajaran biasanya anak seperti itu kan pada saat olahraga kan semangat gitu kan Bu. Di saat olahraga pun nggak bisa gitu Bu. Kayaknya pembelajaran seperti pembelajaran toko motor anak gitu kan. Dia tidak mau mengikuti pembelajaran kita. Dia mau alatnya sendiri, tapi alatnya ini bukan digunakan untuk semestinya. Misalnya dia minta bola, tapi bola ini untuk memukul orang. Nah, ada anak di kelasnya itu satu perempuan cantik, suaranya pun lembut gitu kan. Dia rajin mengejar anak itu terus Bu. Jadi otomatis pembelajaran ini yang saya di lapangan, sibuk melarang ini berdua, terfokus jaga jarak kan ini. Nah,
Pernah waktu itu saya bahas di kelas dengan mahasiswa Bapak Ibu. Kan banyak sekarang ini kasus orang gila, perempuan jadi korban pemerkosaan. Ya kan? Hamil, melahirkan, cenderung pasti akan membawa risiko yang tinggi. Anaknya schizofrenia. Kan gak dipikirkan sama laki-laki bejat itu. Yang penting nafsunya jangan terpuaskan. Dan terpikir deh berikutnya. Ini contoh nyata bahwa anak seperti itu orang tuanya ada kartu kuning. Banyak pembahasan yang bisa ditarik. Pertama, yang belum menikah itu sering dikatakan hati-hati memilih calon. Jangan hanya melihat abang tuh gagah bu, dia punya oto, punya onda gadang, laju situ lancar bu, lipstiknya siram, parfumnya wangi. Jangan hanya itu bapaknya bu. Hanya itu, paling sering kan seperti itu. Yang penting abang tuh bawa oto tadi, bawa motor yang jemputnya tadi. Itu tukang ojek atau apa? Tukang ojek aja mengantarkan bayar, benar nggak Bapak Ibu? 5.000, itu enggak. Amu menunggu, habis diantarin pacar itu jam 7 kuliah tunggu sampai jam 2 balik menunggu saya. Dia dek babang tuh so sweet bu, yang setia, yang bawa effortnya kayak gitu bu, yang tunggunya kuliah. Itu tanda dia tidak punya kerjaan. Iya kan? Punya tanggung jawab Bapak Ibu. Dek hanya dedek lah yang babang punya. Nah, yang adek ini lah merasa lebih so sweetnya bang mulai. Pas setelah nikah, bang enggak pakai karajo bang. Enggak, baca karajo bang, baca karajo. Kerjaan dulu, hanya dedek yang babang punya. Maka perempuan harus pintar. Yang laki-laki juga memilih perempuan Bapak Ibu. Kecerdasan anak itu dipengaruhi salah satunya dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Dan sebenarnya saya agak takut nih kalau ngomong di depan Bapak Ibu. Hampir saya telepon damkar tadi. Karena mungkin ilmu lebih banyak dari Bapak Ibu dan saya hanya menambahkan ilmu yang ada. Gitu. Jadi kalau saya lihat tadi saya baca situasinya tadi, saya belum pantas rasanya masuk ke model karena kita mengkaji dasarnya untuk mengklarifikasi tadi agak kesulitan sepertinya. Dan membaca itu maka saya tampilkan dulu konsep dasar pendidikan jasmani. Ya. Sering itu, kadang-kadang kalau saya pulang saya juga agak takut-takut juga itu. Kalau lambat pulang itu HP itu sampai baterai saya habis di telepon. Berarti mental saya udah rusak itu. Ya biasanya itu saya telepon bapak-bapak itu lambat pulang, di mana bang? Ya kemudian sosial. Itu ada lingkungan kerja yang membuat kita kadang-kadang tidak mendapatkan ini sehat sosial atau keuangan dan ekonomi yang tidak membuat ini sosial ini. Itu jadi persoalan. Jadi kalau kita dikategorikan sehat, kita belum tentu sehat. Ya, karena kriterianya aja kita belum dapat. Ya. Jadi cara kita mensiasat ini, saya rasa ini sudah ada dalam diri kita sendiri. Bagaimana cara menyehatkan diri dan berdamai dengan keadaan. Kan itu yang dilakukan Manggung ya Bu ya. Berdamai dengan keadaan. Saya waktu PL itu paling mengerikan mengajar di sekolah dasar. Kenapa saya ngajar dia beli es? Saya larang tukang esnya, yang lain pergi beli bakso bakar. Bingung saya ini gimana ini? Ketika saya bawa kantong asoy, saya terbangkan, itu menarik bagi mereka. Ya, kenapa seperti ini? Ini memang luar biasa nih anak SD. Jadi kita kalau ngajar sekolah dasar yang penting itu apa? Kita harus bawa alat peraga. Cobalah Bapak Ibu sekali-sekali tidak pernah membawa alat peraga. Insya Allah Bapak Ibu aja ngomong sendiri, dia tidak ada ikuti. Tapi kalau kita bawa benda, itu menjadi pusat perhatian. Itu juga yang disampaikan oleh Bu biasa. Itu mulai nampaknya Bapak Ibu di umur 4 tahun. 4 tahun ke atas itu sudah mulai nampak itu. Ya, tapi kalau di bawah itu, misalnya anak speed delay, lambat berbicara, itu masih dikategorikan kalau dia di rentang sebelum 4 tahun, itu masih kategori aman. Tapi kalau udah 4 tahun ke atas masih seperti itu dipertanyakan. Silakan dibawa ke tempat-tempat ahlinya untuk menanyakan tentang itu. Jadi memang betul-betul hati-hati Bapak Ibu kalau lagi hamil, ya jangan asal. Ya ketika kita jatuh, ya periksa aja langsung, tidak masalah. Kadang-kadang itu berpengaruh kepada
calon anak itu, ya. Tadi kenapa tadi ada orang tuanya kartu kuning, anaknya kartu kuning, itu faktor genetik juga. Tetapi itu tidak bisa kita katakan seperti itu juga. Contohnya anak ucok bapak gimana? Ada yang tinggi, ada yang rendah. Berarti teori itu terbantahkan kan? Teori keturunan itu berarti terbantahkan. Nah itu bisa juga karena kelalaian kita. Ya, jadi kelalaian ini dari sangat penting kan? Karena termasuk tadi pendengarannya. Ya. Kadang-kadang anak kita sudah sering kali menyebutkan, dia minta lagi ulang pak, pendengarannya kurang pak. Seperti itu nih. Ada tadi pengaruh pendengaran itu disebabkan tadi ada petir, suara petir ada 120 tadi ya. Kemudian ada suara knalpot motor, kemudian ada kendaraannya di jalan. Sekarang kita lihat kondisi sekolah kan banyak yang di lingkungan pinggir jalan. Ya. Berarti kan pengaruhnya besar untuk pendengaran siswa. Ya. Artinya bagaimana solusinya sekolah yang mana di lingkungan itu banyak kebisingan. Artinya menghambat pendengaran hingga tidak ada konsentrasi anak untuk belajar. Ya. Kemudian satu lagi Pak ya, ada pepatah yang kita dengar yang sering dari orang tua, di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Nah, yang kelebihan kita cari di anak ini bagaimana? Karena kita sering menonton tuh Pak, seperti yang di RCTI itu tayangan Tapis, itu anak yang hafal 30 juz itu anak yang cacat, anak yang banyak kekurangan. Ya. Sementara di sekolah kita mungkin anak yang tidak kita anggap yang begitu cacat, punya itu ada kekurangan, tapi bagaimana melihat kelebihannya itu. Nah itu. Sementara kita akan mengajar di dasar ibu SD. SD inilah nanti kalau jadi SMP, harusnya di SD inilah yang harusnya bisa kita menilai anak, melihat anak, di mana bisa kita lihat kemampuan yang lebih itu. Jadi jangan kita terlalu panjang menyampaikan materi. Misal, saya buat slide ini ada semacam 20 slide. Tapi saya kejar itu di awal itu, saya kejar dulu pemahaman konsep dasar. Konsep dasar itu saya tidak boleh lebih dari 10 menit untuk menyampaikan ke anak Gen Z sekarang. Kalau saya lama menyampaikan, itu akan bertele mereka. Mereka tidak nangkap. Yang ditangkap itu pasti yang di awal aja. Karena terbiasaan itu, cara mensiasatinya gimana? Kita rangkum pembelajaran kita di awal. Jadi tidak di akhir kita sampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya itu kita majukan di awal. Jadi mereka menangkapnya cepat. Karena bising ini firman. Ya gitu cara berdamainya. Cara melihat kelebihannya tadi Bapak tanyakan. Anak yang tunawicara, tunarungu itu intelijensinya tinggi. Anak tunagrahita fisiknya bagus. Jadi anak tunadaksa fisiknya bagus. Nah itu memahami itulah yang akan kita siasati. Kalau anak yang nakal tunalaras itu memang betul-betul nakal betul. Dia perhatiannya care dia. Ada kelebihannya. Jadi kalau kita memahami itu, kita bisa mengarahkannya di kemampuan visualnya misalnya. Kalau anak dengan kemampuan tuli atau berbicara, itu dia memvisualkan sesuatu itu bagus. Buktinya dia mengerti dengan bahasa isyarat. Huruf A misalnya, huruf B, huruf E, dia tahu karena dia memvisualkannya bagus. Jadi arahkan dia kepada visual dan arahkan dia kepada untuk mengingat, untuk menghafal dia. Walaupun dia tidak mendengar. Responnya tuh seperti yang kita tanyakan. Misalkan kita bertanya nama, dia juga bertanya nama. Tidak menjawab seperti itu. Tidak menjawab. Nah, Ya, itu maka di situ nanti secara kita berdiferensiasi mengajar, kita juga memberikan perhatian khusus kepada anak yang berkebutuhan tersebut. Tapi nanti dampaknya yang dipikirkan apa, akan ada mungkin nanti ada timbul bully atau nanti ditertawakan oleh teman, dikucilkan karena mungkin anaknya Giko seperti itu. Cara mengatasi cara mengatasi seperti itu. Bagaimana? Apakah kita ada program khusus dari pihak sekolah atau masing-masing guru untuk mengatasi supaya anak tidak terindikasi dengan bully juga? Oke. Baik. Jadi dia tidak bisa kita pisahkan dia, tidak bisa. Itu akan jadi masalah itu. Belum lagi orang tuanya mengamati dari jauh, belum lagi yang guru yang lain mengamati. Kita siapkan tugas khusus untuk dia. Minimal dia untuk mengulang namanya aja. Nama kamu siapa? Nama saya ini. Betul. Jadi dia lebih
cenderung ya kalau anak yang seperti itu kita contohkan dulu, baru dia mengikuti. Dia sering menarik perhatian kawannya, dia sebagai ketua. Ketika dia kita tunjuk jadi ketua, coba misalnya gerakan senam, dia memang mencobakan, pasti macam-macam aja keluar gerakannya. Ya, silahkan lakukan pemanasan, nah goyang-goyang dia. Kawan-kawannya sudah pada ketawa kan? Sudah pada ketawa karena dia ada tanggung jawab, dia selesaikan tugas yang biasanya. Tapi kalau kita tidak pernah menunjuk anak yang dengan kondisi kebutuhan seperti itu, dia akan terbenam, dia akan menarik dirinya ke lingkungannya. Nah itu yang disampaikan oleh Bunda tadi. Kita anggap dia lolos bagus pintar. Mungkin udah berapa kali kita ikuti kegiatan, kita menganggap ini kegiatan reuni. Tidak ada hal yang lain, tidak bisa dinilai dengan uang. Bagaimana pengabdian kita di kampus, loyalitasnya bagaimana kita mengabdi dengan dosen, dengan kampus. Ya, hal tidak bisa dengan materi. Dia apa yang kami dapat hari ini Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi ke Bu Ai, dosen kami. Ya, kami sangat hafal dengan Ibu, dengan mata pelajaran dulu. Ya, bola kanan Bu. Satu lagi, Bunda itu mengajar di 3 jurusan. Zaman ini yang belum. Nggak tahu. Kamu dilepas Pak Segiri. Kemudian Pak Merabus sepak bola dasar, sepak bola pendalaman. Ya, Pak Bram. Nah, itu dosen-dosen kami yang tua, termasuk Pak Basiar. Ya, mungkin beliau ya Bu ya. Doa kita bersama Bu, mudah-mudahan sehat afiat. Kalau yang mendoli, mudah-mudahan dilepas kemudian dimasukkan ke surga ya. Amin. Jadi lagi Bu, kami atas nama mahasiswa Ibu sekarang berhadapan yang nggak reuni Bu. Oh, nggak bisa dinilai uang. Apa yang kami dapat ini pengalaman yang beragam. Ucapan sekali lagi, ucapan terima kasih atas kami yang menerima materi ini. Ini adalah tugas ya. Jadi sebetulnya tidak usah Bu, layanan seperti ini sudah termasuk layanan yang istimewa bagi kami. Dikasih transport, dikasih makan. Ya, sekali lagi ucapan terima kasih yang bisa kami berikan. Kami tutup wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena sudah pukul 11 ya, kita sesuai dengan kesepakatan dari awal. Nanti kegiatan ini akan ditutup dengan foto bersama. Setelah itu nanti ada kuis dari ketua pengabdian, katanya nanti Bunda kasih kuis ya, dikasih hadiah. Ada apa katanya? Ada kuis berhadiah. Nah, ditutup ya. Jadi saya selaku moderator dan juga anggota pengabdian mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya yang saya lihat dari tadi nggak ada yang ngantuk ya, karena mungkin karena masih pagi ya, masih segar, dan narasumber juga pada kocak-kocak ya. Kalau tadi terlalu segar pada ngantuk. Dan saya bilang nggak salah jadi anggota, emang yang kayak gini yang saya suka. Nggak, mungkin kita lebih bahagia ya, ketemu bapak yang tadi suntuk tambah suntuk, tapi kita lagi banyak masalah, ketemu mereka yang hebat seperti ini kita lebih berbahagia ya.